kalau pesantren atau organisasi Islam punya usaha atau bisnis terkait pertambangan atau sawit gitu ya, perkebunan sawit, itu setuju nggak? Justru malah setujunya tuh paling banyak gitu. Jadi masa sih, Bu? iya, jadi kontradiksi dengan pertanyaan kita yang sebelumnya bahwa aktivitas ekonomi menyebabkan kerusakan lingkungan, tapi kalau ditanya ormas Islam atau pesantren punya usaha itu ya setuju. Lihat dari tingkat pendidikan nih, ini seperti apa nih, Kak? Jadi kan tadi ya yang sosiodemografi itu kita lihat pendidikan sama pendapatan, ada dua. Itu biasanya mengukur kelas sosial lah gitu ya. Masa sih harus kenyang dulu, harus punya pendapatan, atau harus post materialis dulu baru kemudian merawat alam? Kan nanti alamnya udah rusak dulu, kita nggak dapat materialisnya juga gimana? Halo kawan semua, lingkungan itu isu yang elitis. Ya, hanya mereka-mereka yang punya pendidikan tinggi yang mampu mengakses term-term kayak green religion, climate change, footprint karbon, dan lainnya. Lingkungan itu isu yang elitis. Boro-boro ngerawat alam, ngerawat perut dengan makanan bergizi aja susah. Boro-boro mikirin alam, mikirin emak sama bapak agar hidup mereka lebih layak aja, itu belum tentu mampu. Tapi masa iya sih harus kenyang dulu baru bisa merawat alam? Gue Deddy Hikmar, peneliti PPIM UIN Jakarta. Data bercerita kali ini berupaya menjawab fenomena tersebut bersama peneliti PPIM Kak Iim Halimatus Sadia. Halo Kak Iim. Halo Kak Deddy. Wah, ini isu lingkungan yang elitis. Wah, ini keren banget sih, Kak. Isu lingkungannya di sini kan Kak Iim kerucutin ke Green Islam. Yang kemudian dilihat berdasarkan pengetahuan, kemudian sikap, kemudian perilaku. Yang nantinya diukur berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Ini kan keren banget ya. Nah, tapi sebelum sampai ke situ, Kak, kenapa ini penting nih? Kenapa mengukur ini menjadi penting? Oke, kalau bicara tentang isu lingkungan itu, kenapa tadi dibedakan menjadi 3 ya? Ada pengetahuan, ada sikap, ada satunya apa lagi tadi? Perilaku. Perilaku. Nah, itu kalau ditingkatin nih Kak Deddy ya, mungkin yang paling tinggi itu perilaku. Karena itu paling sulit mungkin untuk dilakukan action, karena sifatnya action. Orang mungkin pengetahuan tentang isu lingkungannya tinggi, tapi nggak ada jaminan kalau dia pengetahuan tinggi akan selalu sejalan bahwa perilakunya juga bisa seperti itu. Atau misalnya orang sikapnya terhadap lingkungan oke gitu, setuju ya, pandangannya dia setuju tentang isu-isu lingkungan, tapi bisa jadi perilakunya enggak gitu. Jadi makanya kami di PPIM gitu ingin melihat di 3 indikator tadi, mulai dari pengetahuannya, apakah berbeda dengan sikapnya, apakah sikapnya berbeda dengan perilakunya. Itu dari 3 dimensi itu. Terus kenapa ngelihatnya dari sisi pendidikan dan pendapatan. Jadi ada pandangan begini nih, kalau orang yang pro lingkungan atau isu lingkungan itu akan menjadi concern, biasanya kalau dari teori-teori barat itu ya, lebih berkembang di post materialist society katanya gitu. Jadi kalau masyarakat yang sudah post materialis, sudah nggak butuh lagi aspek-aspek material, bahwa aspek material itu udah lewat, mereka udah sejahtera gitu ya, itu ya mereka pasti akan berpikirnya sesuatu yang lain, dan isu lingkungan itu salah satunya yang menjadi concern. Sementara kalau di masyarakat yang masih struggling gitu ya dengan isu kapan makan, kapan dapat pekerjaan, kapan ini, jadi bisa jadi itu lebih disibukkan di situ. Iya, lebih mengorientasikan ekonomi daripada isu lingkungan gitu. Itu sejauh ini literatur yang berkembang mungkin. Tapi mungkin akan terjawab juga. Nah, tapi sebelum kita menjawab itu, boleh dong Bu, biar kita semua punya gambaran, dijelaskan tentang presentasinya dulu mungkin Bu, dari pengetahuan umat Islam nih Bu terhadap Green Islam itu Bu. Tapi karena nggak hafal, aku sampai lihat kan ya Deddy ya. Tapi secara umum dari sisi pengetahuan itu kan kita menanyakan beberapa indikator nih Deddy. Ada, tahu nggak sih tentang segala aktivitas atau gerakan lingkungan yang berbasis
kelompok komunitas Islam itu mereka publik di Indonesia itu tahu, Muslim di Indonesia itu tahu. Nah, diantaranya tuh mereka tahu nggak tentang eko pesantren, mereka tahu nggak tentang fatwa MUI terkait isu lingkungan, mereka tahu nggak tentang fikih lingkungan dan sebagainya gitu kayak. Nah, bentar Bu, sebelum Ibu menjawab, aku pengen ngebayangin diriku dulu nih. Kalau Ibu tanya ke saya sebelum misalkan jadi peneliti PPIM atau bergerak di isu lingkungan, kemungkinan aku sendiri nggak tahu tuh tentang hal-hal tersebut. Nah, gimana kalau temuan-temuan Ibu nih, terutama presentasinya? Ya, sejalan juga dengan Dedi gitu. Ternyata isu ini tuh belum banyak orang yang tahu gitu ya. Apalagi ya Dedi aja yang bisa kita bilang di lingkungan kampus berpendidikan tinggi masih belum tahu gitu. Apalagi masyarakat Muslim secara umum gitu. Jadi temuannya memang masih banyak masyarakat Muslim di Indonesia itu yang belum tahu tentang aktivitas Green Islam, tentang gerakan-gerakan Green Islam yang ada di Indonesia. Fatwa MUI tentang lingkungan, come on, siapa yang tahu itu? Tapi di antara yang kita tanyakan itu sebenarnya fatwa MUI terkait lingkungan itu yang paling tinggi proporsinya 30 sekian persen. Sisanya tuh di bawah itu gitu. 30% itu sudah banyak yang gitu tahu itu dibanding yang paling tinggi, lain. Dibandingkan indikator-indikator yang lainnya. Jadi sebenarnya kalau dari capaian itu sih paling tinggi, tapi kalau di total 100% tentu saja masih di bawah 50% Muslim di Indonesia yang tahu bahwa MUI itu punya loh fatwa terkait isu-isu lingkungan itu masih ya. Dan 30%. Ternyata banyak, ada satwa liar dan lain sebagainya. Oke, kita coba masuk ke sikap nih, Kak. Di sikap ini KII menanyakan apa, mengukurnya apa, dan presentasinya seperti apa, Kak? Oke, kita kalau sikap itu lebih ke praktek Green Islam, gerakan Green Islam, tapi terus kita tanya sikapnya setuju atau enggak sih mereka. Misalnya nih, setuju nggak Muslim di Indonesia air wudhunya dibatasin biar nggak mubazir, tidak berlebihan. Kan seringkali kadang di masjid itu saya kadang suka miris gitu kalau ada keran airnya tuh bocor, netes-netes gitu ya, atau itu kan dibiarkan jadi tidak ada pembatasan, atau wudhunya satu orang tuh nyalanya kenceng banget gitu. Kalau misalkan di aku karena alumnus pesantren, dari pesantren udah diajarin untuk tidak berlebihan. Gitu. Jadi mungkin kalau aku yang ditanya itu, mungkin aku pasti akan jawabnya setuju tuh kalau dalam konteks yang itu tuh. Tapi ini dari responden kita yang masuknya kan representasi Muslim Indonesia itu ternyata masih sedikit yang setuju. Oh gitu. 44 sekian persen yang setuju. Ya walaupun agak bedanya dikit ya antara yang tidak setuju dan setuju gitu. Tapi yang tidak setuju sedikit lebih banyak dibandingkan yang setuju. Terus ada juga kita tanyakan sikapnya kalau misalnya setuju nggak kalau zakat itu bisa digunakan untuk membiayai isu lingkungan seperti isu iklim gitu. Nah itu juga sama, banyak yang masih tidak setuju tuh kalau zakat digunakan untuk isu lingkungan, untuk membiayai isu lingkungan dan sebagainya. Kalau persoalan itu kayaknya Ziswaf itu memang mungkin debatable ya, debatable karena ada yang bilang bahwa zakat itu secara teologinya kan sudah jelas siapa penerimanya, tapi mungkin kalau wakaf, infak, asnaf sedekah, itu asnafnya itu udah jelas. Sementara wakaf, infak, sedekah mungkin lebih loose ya. Itu mungkin yang celahnya yang bisa mungkin kalau ditanyakan selain zakat mungkin proporsinya akan lebih tinggi. Terus kita juga ada nanyain tentang ini karena jadi ada di survei kita itu menanyakan sebenarnya kerusakan lingkungan itu dan perubahan iklim itu apa sih penyebabnya? Kita ada pertanyaan apakah setuju gitu ya kalau penyebabnya itu adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia seperti melakukan pertambangan dan perkebunan yang skala besar kayak perkebunan sawit dan sebagainya. Itu proporsi responden yang menjawab setuju bahwa aktivitas ekonomi kayak gitu itu menyebabkan kerusakan lingkungan itu tinggi. Nah, tapi di sikap ketika kita tanya kalau pesantren atau organisasi Islam punya usaha atau bisnis terkait pertambangan atau sawit gitu ya, perkebunan sawit itu setuju nggak? Justru malah setujunya tuh paling banyak gitu. Jadi jadi kontradiksi dengan pertanyaan kita yang sebelumnya bahwa itu menyebabkan
aktivitas ekonomi menyebabkan kerusakan lingkungan, tapi kalau ditanya ormas Islam atau pesantren punya usaha itu ya setuju. Nah ini yang tadi kita sebut tadi problem antara mana yang perlu kita prioritaskan antara ekonomi dulu kah gitu, atau lingkungan dulu kah, dan ternyata kalau ditimbang-timbang ternyata masih dalam masyarakat Muslim Indonesia ekonomi masih menjadi prioritas nih gitu. Wah ini agak membingungkan sih sebenarnya Kak. Tadi kan karena di awal kayak pembatasan air wudhu aja itu masih kurang yang setuju. Tuh. Tapi kok dalam hal ekonomi tambang langsung aja dalam hal tambang dengan alasan ekonomi tentunya ya, itu kok justru banyak yang setuju ya? Iya, karena tadi ya ekonomi masih menjadi lebih prioritas gitu akhirnya. Wah ini jujur saja lumayan mengagetkan sih Kak. Oke, sekarang kita coba masuk ke aspek perilaku nih Kak. Perilaku ya, aku sambil lihat contekan ya. Boleh. Oke. Apa deh pertanyaannya deh? Ini sebenarnya mengukurnya apa dan presentasinya seperti apa? Apa yang ditanyakan ini? Oke. Kalau perilaku memang kita waktu itu tidak banyak menanyakan, hanya 3 hal. Perilaku. Kalau tadi kan setuju nggak pembatasan air wudhu. Kalau ini seberapa sering dia mau membatasi penggunaan air wudhu. Oke. Nah itu juga proporsinya masih sedikit yang sering mempraktekkan bahwa dia itu membatasi air wudhu ketika dia berwudhu. Oke. Gitu. Terus yang kedua itu apa ya? Dia mengajak orang lain untuk membatasi air wudhu. Jadi beda ya, kita bedakan karena kalau mengajak itu udah ada aspek sosialnya ya. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia juga ingin bahwa gerakan ini juga ke orang lain juga. Terinfluence ke orang lain. Terinfluence orang lain gitu. Sama kayak misalnya kita buang sampah sendiri itu udah level 1, tapi mengajak orang lain untuk juga mau membuang sampah pada tempatnya itu kayak nomor 2 gitu, kayak yang tadi juga mengajak orang untuk membatasi air wudhu. Itu juga proporsinya orang yang sering melakukan itu juga masih sangat sedikit. Nah, yang mengundang tadi persentasenya seperti apa, Bu? Yang mengajak orang lain. Yang tidak pernah itu 60% lebih. Jadi ya bayangkan ya sisanya yang jarang, sering, selalu, sangat ya selalunya itu cuma 1%. Yang selalu itu cuma 1%. Selalu itu 1%. Terus yang terakhir kita nanyain ini nih Ded, mengikuti kegiatan organisasi Islam yang bergerak di isu lingkungan. Itu juga yang tidak pernah tuh 70%. Ya, lebih dari 70%, 78 malah, 78,81% itu tidak pernah, dan hanya 0,35. Jadi mungkin kayak 0,35 yang selalu mengikuti. Jadi mungkin basis anggota aktifnya itu ya masih kecil sekali. Tapi gerakan yang organisasi yang tadi dimaksud itu organisasi yang kayak gimana, Bu? NU, Muhammadiyah? Ini di NU, di Muhammadiyah juga kan banyak kayak divisi-divisi atau punya gerakan khusus yang memang concern di isu lingkungan. Misalnya di kalangan anak mudanya, kalau di Muhammadiyah itu ada kader hijau Muhammadiyah. Kalau di NU ada FNKSDA. Meskipun nggak struktural ya, Bu? Ya? Meskipun nggak secara struktural terkait, tapi kan basis kulturalnya adalah satu ke NU, satu ke Muhammadiyah, karena mereka aktivis-aktivis di 2 organisasi ini gitu. Nah, di pengetahuan itu sebenarnya kita tanyakan juga, tahu nggak gitu tentang 2 organisasi ini? Yang menarik itu justru ini, ketika kita tanyakan tahu nggak KHM di kalangan orang yang mengatakan dia afiliasinya NU, justru orang yang berafiliasi NU itu proporsi tahu tentang KHM itu lebih tinggi daripada dia tahu FNKSDA. Padahal KHM adalah Muhammadiyah basisnya. Iya, walaupun proporsinya masih sama-sama kecil ya kedua-duanya yang tahu, tapi kalau dibandingkan itu lebih tinggi gitu ya. Orang NU lebih tinggi tahu tentang KHM daripada FNKSDA. Artinya kan pengetahuan aspek ukuran di pengetahuan ini berkaitan nih, berbanding lurus dengan yang tadi dia partisipasinya aktif atau enggak, karena masih kecil memang proporsinya. Akhirnya memang yang berpartisipasi juga masih sangat relatif kecil gitu ya. Iya. Tapi aku pun sebelum masuk ke isu lingkungan memang sama sekali nggak punya pengetahuan tentang organisasi-organisasi atau gerakan-gerakan itu tuh, Bu, ya, Mak? Ya memang mungkin kalau yang di kalangan anak mudanya memang baru tumbuh dan berkembang belakangan ya, beberapa tahun kebelakangan ini juga gitu, yang udah lama-lama sekali selama Muhammadiyahnya atau selama NU berdirinya gitu, memang baru tahun-tahun belakangan saja sih.
Oke. Nah, itu pula yang kemudian buat refleksi juga nih. Oh, jangan-jangan memang akses pengetahuan kulah yang memang belum punya nih, atau akses pendidikan kulah yang memang mungkin masih kurang, sehingga pengetahuan, kemudian sikap, kemudian perilaku itu kalau dilihat di diri sendiri itu memang masih kurang. Nah, makanya dari itu pertanyaan lanjutannya, kalau dilihat dari tingkat pendidikan nih, ini seperti apa nih, Kak? Jadi kan tadi ya yang sosiodemografi itu kita lihat pendidikan sama pendapatan, ada dua. Itu biasanya mengukur kelas sosial lah gitu ya. Proksi mengukur kelas sosial itu dari pendidikan dan pendapatan. Nah, temuannya ini cukup konsisten nih, Dedi. Kita di pendidikan dulu, Kak. Oke, di pendidikan itu kita menemukan bahwa Muslim di Indonesia yang tahu, yang punya pengetahuan, yang punya sikap persetujuan, sikap terhadap Green Islam, dan yang mempraktekkan Green Islam itu proporsinya paling tinggi adalah di kalangan mereka yang berpendidikan tinggi, yang latar belakangnya universitas. SMA mungkin agak tinggi, tapi proporsinya masih di bawahnya perguruan tinggi. SMP ada, tapi lebih rendah lagi. Jadi yang paling tinggi itu adalah mereka yang berada di perguruan tinggi itu. Oke. Dan yang di perguruan tinggi itu dilihat lagi, enggak dilihat lagi apakah latar belakang jurusannya, misalkan apakah dia harus background keislaman atau enggak sampai ke situ mengukurnya. Enggak, itu secara umum aja ya. Baik. Saja. Tapi temuan utamanya adalah mereka yang ada di universitas lah yang punya pengetahuan, yang punya sikap, dan yang punya perilaku yang lebih pro lingkungan dibanding yang pendidikannya lebih rendah. Oke. Nah, kemudian ini coba Bu, kita masuk ke di tingkat pendapatan. Ini agak-agak menyinggung aku juga nih sebenarnya kalau sudah di tingkat pendapatan. Enggak deh, bukan menyinggung Dedi. Maksudnya ini ya tadi karena merefer pada post materialist society gitu ya. Oke. Nah, ini tingkat pendapatannya. Kamu pramaterialis. Aduh. Post materialis, pramaterialis dong. Aduh. Nah, ini tingkat pendapatannya ukurannya apa nih, Kak? Tingkat pendapatan itu. Tingkat pendapatan yang lebih rendah ya, dari kurang 1 juta, terus 1 juta sampai sekian, 1 juta sampai 2 juta, 2 juta sampai 3 juta, 3 juta sampai 4 juta, terus di atas 6 juta dan seterusnya gitu ya. Nah, temuannya itu juga sama nih, Dedi. Ternyata mereka yang punya pengetahuan, punya sikap yang lebih baik terhadap isu lingkungan, dan yang punya perilaku pro lingkungan itu proporsinya itu lebih tinggi di mereka yang tadi berpendidikan tinggi dibandingkan yang berpendidikan rendah. Tapi ini jangan dimisleadingkan juga ya, dari temuan ini ya, bahwa karena ada misalnya masyarakat yang mungkin pendidikannya rendah, terus pendapatannya nggak banyak, tapi mereka kayak orang-orang lokal yang memang hidupnya dari keseharian dekat dengan alam, itu mereka bisa lebih, lebih caring kepada alam dibandingkan manusia-manusia modern yang gaya hidupnya sudah terkontaminasi dengan gaya hidup modern, konsumsinya tinggi dan sebagainya, tapi pendidikan rendah, pendapatan rendah, bisa jadi perilakunya nggak pro lingkungan. Jadi tidak walaupun kecenderungannya bahwa yang pendidikan tinggi dan pendapatan tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka yang pendidikan rendah dan pendapatan rendah, kalau mereka memang gaya hidupnya sudah dekat dengan alam, mereka juga bisa caring pada alam. Iya. Itu memang problemnya tadi, masa sih harus kenyang dulu, harus punya pendapatan, atau harus post materialis dulu baru kemudian merawat alam kan. Nanti alamnya udah rusak dulu, kita nggak dapat materialisnya juga gimana? Ini enggak, itu enggak. Iya, tapi temuan ini setidaknya menurutku cukup tepat sasaran, karena memang yang harusnya lebih banyak mikirin alam ya mereka yang konsumsinya lebih banyak kan, Kak. Iya, karena dia memang berkontribusi terhadap emisinya juga jadi lebih tinggi kan sebenarnya. Sementara yang konsumsinya lebih banyak, asumsinya adalah yang post materialist society itu, yang mereka yang pakai pesawat kemana-mana, mereka yang kemana-mana pakai mobil, mereka yang kemana-mana pakai kendaraan-kendaraan mewah dan lain sebagainya. Ya, artinya kan tepat sasaran juga kalau memang mereka lah yang merekanya harus nanti yang ikut berkontribusi, dan wajar kalau mereka harus punya pengetahuan tinggi, harus punya sikap yang baik, harus ada perilaku yang baik terhadap pro lingkungan gitu. Karena mereka juga berkontribusi kan terhadap itu. Iya. Tapi kan yang misalkan tadi Kai menyebut bahwa
meskipun surveinya mengatakan bahwa pengetahuan, sikap, dan perilaku ini lebih tinggi di pendapatannya yang lebih tinggi. Nah, bagaimana dengan tadi Kak, orang-orang yang hidup di desa-desa, orang-orang yang hidup di hutan-hutan bahkan Kak, yang perilakunya itu ya mereka nggak perlu bicara lingkungan untuk merawat lingkungan, toh hidup mereka sudah merawat lingkungan, kira-kira begitu. Ya karena kan biasanya itu dari tradisi ya, kultur mereka gitu. Jadi yang diturunkan turun-temurun bagaimana mereka hidup berdampingan dengan alam gitu. Yang mungkin itu bagi manusia modern itu sulit dilakukan, tapi karena mereka udah kesehariannya mereka seperti itu gitu. Kayaknya di riset Dedi kan ada ya terkait riset yang meneliti ke komunitas lokal ya. Ada Kak. Nah, ada. itu kan contoh bagaimana komunitas lokal itu hidupnya ya berdampingan dengan alam gitu, bersahabat dengan alam. Alam adalah teman kita. Yang di Bulukumba itu. Iya, betul. Dan kebanyakan memang orang masyarakat lokal itu memang udah punya gaya hidup yang sedemikian. Tapi ini beda kasus misalkan yang masyarakat desa yang bukan masyarakat lokal Bu ya, kayak masyarakat desa itu ya di desa-desa kan memang masih banyak problem juga Kak terkait pengetahuan sikap dan pandangan ini. Kayak misalkan kan masih banyak yang buang sampah di laut. Di tempatku dulu bahkan aku waktu masih kecil itu masih banyak toilet-toilet yang langsung nyemplung. Itu masih banyak sekarang ini baru berubah. Betul. Ya makanya itu perlu mungkin sosialisasi lebih tinggi. Bagaimana usaha untuk meningkatkan kesadaran itu juga sebenarnya nggak boleh parsial ya. Di kota aja atau di desa aja ya. Sebaiknya adalah semuanya karena efek dari modernisasi, efek dari konsumsi yang masif, efek komunikasi yang besar itu kan tidak hanya efeknya nggak hanya di kota tapi ke desa juga. Dan kalau ngomongin lingkungan itu kan konsepnya adalah connected katanya Den. Jadi apa yang kita lakukan di satu lokasi itu bisa jadi berdampak kepada orang lain di lokasi yang lain. Misal nih Dedi buang sampahnya di wilayah A, terus mengalir tuh ke sungai sampai ke laut, nanti orang di sungai yang di ujung sana, yang di laut juga akan kena gitu. Nah ini kan udah kadung elitis isunya dalam survei Kak Iim nih kan. Udah kadung elitis, dia udah kadung melangit nih, udah terlanjur melangit nih. Bagaimana caranya agar yang melangit ini sampai ke tanah-tanah yang ada di desa-desa itu tadi Kak? Bagaimana caranya yang melangit ini jadi membumi nih Kak? Kira-kira? Ya perlu sosialisasi yang masif dari gerakan-gerakan Islam lingkungan ya, gerakan lingkungan berbasis Islam, supaya mereka juga tidak hanya menyasar kelompok elitis aja, karena selama ini memang biasanya anggota-anggotanya itu terutama yang tadi anak muda tuh ya biasanya mahasiswa gitu. Bagaimana ini supaya mengajak orang-orang yang mungkin bukan di luar mahasiswa. Gitu. Jadi lebih melebarkan sayap gerakannya lagi lah gitu. Itu ini kayak jadi PR nih buat teman-teman gerakan untuk semakin melebarkan advokasi kampanye ke orang-orang yang tidak hanya yang quote-unquote elitis, yang berpendidikan tinggi atau yang berpendapatan tinggi saja, tapi juga ke masyarakat. Iya, itu juga PR yang kulihat di riset gerakan Green Islam. Memang aspek sosialisasi ini belum merata dan memang lebih banyak berputar-putar di lingkungan urban nih, Kak. Memang ada aspek sosialisasi yang belum merata. Baik, terima kasih banyak Kak Iim atas ngobrol-ngobrol ringannya, atas riset yang siap. menurutku sangat-sangat keren sekali. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin membaca secara full hasil riset ini, bisa langsung baca bukunya di website PTIM UIN Jakarta dengan judul Dilema Environmentalism. Baik, ketika riset menemukan suara, maka yang terjadi adalah data yang bercerita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Makasih, Bu. Bye.